Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Baiklah, baik. Jumpa lagi kita dalam penyusunan tabel analisis substansi yang kali ini adalah tentang nilai adaptif. Jadi, berdasarkan kasus dokumen rusak karena banjir, bagaimana kalau kegiatan kali ini kita pilih tentang menerima layanan permohonan untuk alih media sertifikat? Oke. Oke, boleh. Boleh, boleh, Kak. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, jadi kegiatan kita tentang menerima layanan permohonan untuk alih media sertifikat. Untuk kita langsung saja ya. Nih, kolom tahapan kegiatan mungkin Karista bisa menjelaskan apa saja ya di tahapan kegiatan ini. Untuk tahapan kegiatannya itu yang pertama menyambut pemohon dengan 3S dan menerima permohonan pemohon mengenai kebutuhannya untuk alih media. Terus selanjutnya menjelaskan dengan ramah dan telaten terkait persyaratan, prosedur, biaya, dan juga waktu penyelesaian. Terus yang Oke. ketiga itu meminta pemohon untuk mengisi formulir permohonan. Terus Oke. selanjutnya yang keempat memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang telah dibawa oleh pemohon, yang biasanya itu ada sertifikat lama, identitas, KTP KK, Warkah, dan dokumen-dokumen lain yang digunakan. Oke. Kemudian selanjutnya memeriksa keabsahan data atau dokumen melalui Sitata dan KKP dengan mencocokkan data fisik bidang tanah seperti peta, NIB, dan fotokopi identitas tadi. Oh. Terus yang terakhir, mendaftarkan berkas melalui aplikasi KKP atau pemberkasan non-PNBP, Kak. Kalau Oh. untuk tahapannya, itu saja sih, Kak. Oke, terima kasih Karista. Tahapan kita sudah nih ya. Berikut output dari tahapan-tahapan ini. Mungkin saya minta kesediaannya Mas Bayu untuk bisa menyampaikan terkait output. Baik, Kak Widya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau untuk output atau hasil dari kegiatan apa alih media ini, yaitu pelaksanaan kegiatan alih media ini menghasilkan dokumen pertanahan yang lebih aman, kemudian tertata dan mudah diakses. Arsip fisik yang sebelumnya rentan rusak kini tersimpan juga dengan baik dalam bentuk digital, sehingga meminimalkan risiko kehilangan. Kemudian meminimalkan risiko kerusakan atau manipulasi data. Melalui proses digitalisasi ini, keakuratan informasi pertanahan menjadi lebih terjamin, mendukung kelancaran pelayanan dan percepatan proses administrasi kepada masyarakat, Kak. Mungkin itu, Kak. Oke, baik terima kasih Kak Bayu. Jadi dokumen itu lebih aman ya, jadi terhalang dari banjir gitu. Iya, Berikut kita masuk pada kolom yang berikut yaitu keterkaitan substansi kegiatan alih media sertifikat ini dengan nilai-nilai berakhlak. Saya minta kesediaan Kak Bella untuk memaparkan bagaimana sih keterkaitannya. Terima kasih, Widya. Kalau keterkaitan nilai-nilai berakhlak terhadap kegiatan ahli media sertifikat ini dan tahapan kegiatannya itu berorientasi, salah satunya itu pertama berorientasi pelayanan, di mana memberikan sambutan yang ramah kepada pemohon yang akan membuat ahli media sertifikat. Lalu kedua ada akuntabel, di mana menerima berkas secara prosedural sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu ada responsif. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pemohon dan juga dengan teknologi baru dan terbuka pada inovasi layanan dan menerapkan teknologi digital dalam pelayanan dengan pembaruan sistem KKP. Lalu yang keempatnya itu ada kompeten, di mana dapat memahami kebutuhan pemohon dan memberikan informasi dan arahan yang tepat, serta juga dapat memahami cara penggunaan aplikasi Sitata dan KKP. Lalu yang kelima itu dapat menjelaskan kekurangan dokumen dengan bahasa yang sopan dan solutif tanpa menyulitkan pemohon, yang mana ini merupakan bagian dari nilai harmonis. Lalu yang keenam itu nilai loyal, dapat menjalankan prosedur layanan sesuai dengan peraturan yang mendukung implementasi kebijakan transformasi digital layanan pertanahan sesuai dengan visi misi organisasi, yang mana itu bisa juga masuk menjaga nama baik organisasi. Lalu yang terakhir itu kolaboratif, di mana dapat bekerja sama dengan pemohon juga serta tim internal bila ada dokumen yang perlu dilengkapi atau diverifikasi lebih lanjut. Itu saja kalau dari saya mengenai keterkaitan substansi nilai-nilai ASN berakhlak. Oke, terima kasih Kak Bella. Berikutnya pada kolom berikut tentang kontribusi terhadap visi misi organisasi, saya minta kesediaan Kak Falah untuk memaparkan pendapatnya seperti apa.
Ya, baik. Keterkaitan dengan visi misi Kementerian ATR BPN, di mana untuk keterkaitan visinya, pelayanan yang baik saat menerima permohonan alih media membantu percepatan digitalisasi data pertanahan sehingga produk layanan semakin berkualitas, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Kemudian kontribusinya dengan misi yang pertama juga, di mana ini mendorong terwujudnya layanan pertanahan berbasis digital yang efisien dan modern, serta mendukung perbaikan kualitas data dan tertib administrasi pertanahan. Kemudian dengan memastikan efektivitas dan efisiensi birokrasi karena layanannya yang telah tercatat resmi sejak awal, dan juga mencerminkan integritas dalam pelayanan front office yang adaptif dan kompeten. Ini kontribusi atau berkaitan dengan misi kedua dari Kementerian ATR BPN. Oke, terima kasih Kak Fala untuk Oke. kontribusi terhadap visi misinya. Terus yang terakhir nih tentang penguatan nilai organisasi. Mungkin Mas Bayu bisa memaparkan Baik, seperti apa penguatan nilai organisasi berdasarkan Kepmen 115-SKOT 02 oke. bulan 5 2020 tentang melayani profesional terpercaya. Baik, Kak Widya. Untuk muatan nilai organisasi berdasarkan Kemen nomor 115 garing SK strip OT.02 Romawi 5 garing 2020 tentang nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Terdapat tiga nilai, yaitu melayani, profesional, dan terpercaya, di mana nilai melayani ini memberikan kepastian data awal yang akurat pada pemohon. Kemudian untuk yang profesional, yaitu memproses permohonan dengan cermat dan teliti dalam verifikasi kelengkapan berkas serta menguasai sistem digital untuk memastikan proses pencatatan permohonan berjalan secara efisien. Kemudian untuk yang terpercaya, ini menjaga transparansi informasi keamanan data tentunya, sehingga pemohon eh, proses alih media tersebut berlangsung secara jujur, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, Kak. Mungkin itu dari saya, Kak Dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi demikian penyusunan tabel kita. Mungkin saya memberikan sedikit rangkuman dari kegiatan penyusunan kita ini tentang Alimedia Sertifikat, di mana kegiatan Alimedia Sertifikat ini meningkatkan keamanan dokumen dan lebih melindungi dari kerusakan, kehilangan maupun bencana alam, mengakses data lebih cepat dan efisien dibanding arsip kertas yang halus secara dan dicari yang harus dicari secara manual. Terus mendukung transformasi layanan publik modern, memperkuat kepastian hukum dan mengurangi risiko dokumen ganda, pemalsuan atau perselisihan hak atas tanah. Jadi demikian kegiatan kita hari ini. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa pemahaman kita bisa bertambah dan juga bisa menjadi pembelajaran juga bagi orang lain yang nantinya akan menonton video kita. Terima kasih, sekian, dadah.